Satu pertanyaan, apakah rambut atau kuku yang terpotong dari orang yang hadas besar atau orang yang junub atau orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, wajib untuk dimandikan atau wajib untuk disucikan, dan bagaimana hukum orang yang sedang hadas besar mencukur rambut, mencukur kuku atau bagian dari anggota tubuhnya. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Jadi kesimpulannya, hendaknya ketika seorang itu hadas besar, dari makalah-makalah yang telah kami sampaikan, dari ulasan-ulasan para ulama, hendaknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan lain sebagainya. Pun kalau sudah kadung terpotong, ada ulama yang mengatakan itu tidak usah dimandikan, ada yang mengatakan itu dikumpulkan kemudian dimandikan, karena sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau di dalam kitab Ihya atau di dalam kitab Nihayatul Zen, nanti yaumil kiamah, di hari kiamat, rambut yang terpotong dari atau anggota tubuh atau darah yang keluar dari orang yang sedang hadas besar, nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan junub dan menuntut kepada orang yang tidak mensucikannya supaya disucikan di hari kiamat, dan itu tidak mungkin karena sudah di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'da. Ada satu pertanyaan, apakah rambut atau kuku yang terpotong dari orang yang hadas besar atau orang yang junub atau orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, wajib untuk dimandikan atau wajib untuk disucikan, dan bagaimana hukum orang yang sedang hadas besar mencukur rambut, mencukur kuku atau bagian dari anggota tubuhnya. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Abu Thalib Al-Makki menjelaskan bahwasanya seseorang itu hendaknya tidak mencukur, tidak memotong bagian dari tubuhnya atau mengeluarkan darah dari tubuhnya. Menurut beliau berdua, nanti di akhirat akan menuntut kepada orang yang junub itu, menuntut supaya disucikan atau dibu bijina batia, supaya disucikan dari junubnya. Itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 325. Sehingga beliau juga mengatakan, wa ana akrahu ayakhliqar rajulu ra'sahu. Beliau mengatakan tidak senang ada seorang laki-laki yang memotong rambut dalam keadaan junub. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya memotong rambut atau memotong kuku itu hukumnya makruh secara fikih. Makruh
hukumnya makruh ya. Kemudian kalau kita tilik di dalam kitab Nihayatul Zen, waman lazimahu husrun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi waludaman aw sya'ran aw dhufran hatta yatasila li'anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirati falau azalahu qabla al-husri ada alil hadas akbar tabkitan di syakhsi. Jadi kalau di dalam kitab Nihayatul Zen, hukumnya makruh untuk orang yang dalam keadaan junub untuk memotong kuku atau memotong apapun dari anggota tubuhnya. Kemudian lagi di dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 31, di sana disebutkan syarat yang kedua dari mandi itu adalah meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir, anggota tubuh yang tampak dari seseorang, baik itu kuku atau bagian bawah dari kuku, rambut bagian luar dan dalam, rambut dimanapun berada, itu harus semua terkena air. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Syarwani juz 1 halaman 84, di sana juga dijelaskan bahwasanya anggota tubuh yang terpisah sebelum mandi, janabahnya tidak hilang dengan memandikannya. Kemudian dalam kitab Ibn Rajab Fathul Bari Syarhul Syahidil Bukhari karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali juz 1 halaman 346, di sana Syekh Atta berkata orang yang junub berbekam itu mengeluarkan darah dari anggota tubuhnya, mencukur kepalanya walaupun tidak berwudu. Apa yang diceritakan dari Atta maknanya ialah bahwasanya orang junub tidak dimakruhkan memotong rambut dan kukunya ketika dia junub, dan tidak makruh mengeluarkan darahnya dengan berbekam atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini kecuali apa yang dituturkan sebagai al-ashab, yaitu Abu Faraj Asy-Syirazi, bahwasanya orang junub makruh memotong rambut dan kuku. Jadi kesimpulannya, hendaknya ketika seorang itu hadas besar dari makalah-makalah yang telah kami sampaikan dari ulasan-ulasan para ulama, hendaknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan lain sebagainya. Pun kalau sudah kadung terpotong, ada ulama yang mengatakan itu tidak usah dimandikan, ada yang mengatakan itu dikumpulkan kemudian dimandikan, karena sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau di dalam kitab Ihya atau di dalam kitab Nihayatul Zen, nanti yaumil kiamah, di hari kiamat, rambut yang terpotong dari atau anggota tubuh atau darah yang keluar dari orang yang sedang hadas besar nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan junub dan menuntut kepada orang yang tidak mensucikannya supaya disucikan di hari kiamat, dan itu tidak mungkin karena sudah di hari kiamat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan situasi Covid yang mendunia, jadi kita semuanya harus ada kesadaran terhadap aturan-aturan pemerintah
dan aturan-aturan kesehatan, dan semuanya itu harus kita hadapi dengan bersama-sama, dan kita perlu ikhtiar dengan doa, zikir, dan lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.